Nah, apa saja 7 keunggulan bisnis asa yang dimaksud ya? Nah, yang pertama terbukti bisa diwariskan. Ya, terbukti bisa diwariskan. Jadi kalau teman-teman daftar bisnis asa ini ada di sini itu apa namanya? Ada buku kode etik yang di situ ada klausul ya, istilahnya mungkin perjanjian kita dengan perusahaan bahwa ketika kita menjadi digital asa terdaftar dan aktif, maka apapun yang kita raih di bisnis ini, baik omset yang kita bentuk bersama jaringan maupun prestasi itu peringkat, itu ketika kita meninggal nanti itu akan otomatis terwariskan tanpa harus lagi capek-capek si anak ini membangun jaringannya kembali atau meraih mengejar peringkatnya kembali. Jadi kalau katakanlah Mas Marno Crown Diamond gitu dengan penghasilan mungkin 100 juta dan jaringannya masih omsetnya masih stabil, ketika Mas Marno nggak ada, ya udah itu terwariskan secara otomatis kepada anak. Nah, apakah ada pertanyaan kita kerja terus kita meninggal, apakah pekerjaan itu terwariskan kepada anak-anak? Misalnya PNS, misalnya begitu. Apakah otomatis anaknya jadi PNS gitu? Belum. Enggak ada ya. Enggak ada yang kayak gitu. Apakah misalnya jenengan jadi manajer bank, meninggal terus anaknya jadi manajer bank? Karena warisan enggak. Tidak ada. Nah, kalau bisnis mungkin ada. Misalnya saya usaha bakso sampai 10 cabang. Terus kemudian meninggal. Terus kemudian diwariskan kan? Betul, memang itu bisa diwariskan, tapi yang perlu diingat adalah itu bukan bisnis autopilot. Karena bukan bisnis autopilot, ada kemungkinan, bahkan kemungkinan besar bangkrut. Jangan motret, usaha motretnya gede banget wis. Terus kemudian nggak ada namanya. Kan orang mungkin hidup terus kan? Ya kan orang mungkin tua mati itu kan sudah kepastian. Apakah setelah jenengan ada, apakah anak bisa diwariskan? Belum tentu. Tapi kalau misalnya jenengan Crown Diamond, harapannya karena bisnis ini sudah autopilot, passive income, jenengan orang nana ini dolen sudah pada jalan dewek-dewek, wis dadi stokis, wis biasa mina jaringan sendiri-sendiri, sudah pada bisa pinter jualan sendiri-sendiri. Ya mereka tetap dengan aktivitas mereka. Lah si anak ini tinggal tumpuk. Otomatis Crown dan otomatis jaringannya tidak hilang. Sudah dijamin oleh perusahaan. Nggak ada kan? Nah, teman-teman coba pahami ini dan jelaskan kepada mitra. Nggak ada, pokoknya nggak ada ceritanya. Pokoknya kalau misalnya Mbak Lucy stokis, Mbak 50 stokis, misalnya nggak ada suatu saat, ya anaknya mau stokis, disuruh perlu berjuang, gimana coba? Udah auto stokis. Haknya masih sepenuhnya, tidak ada yang dikurangi sedikit pun. Nah itu istimewanya bisnis saya. Yang pertama. Baru yang pertama saja sebenarnya kita sudah gitu. Luar biasa bisnis saya. Karena nggak ada yang lain. Di mana kita coba cari aja ya. Nah yang kedua, 3 hal yang kita bisa miliki di bisnis saya itu punya waktu, punya tenaga, punya uang, bisa terjadi dalam satu waktu. Nah, sekarang juga secepat mungkin dimiliki. Nah, apa maksudnya? Bisa punya waktu, bisa punya tenaga, dan bisa punya uang dalam satu waktu. Ini kita bisa bandingkan dengan orang yang bekerja. Kalau orang yang bekerja itu, dia punya uang, tidak punya waktu, dia punya tenaga. Dia orang yang bekerja itu punya tenaga, masih muda, dia punya uang karena gajian, tapi tidak punya waktu. Misalnya kita bekerja aktif income, berangkat pagi, pulang sore. Anak sama siapa? Ketika anak sakit, siapa yang nungguin? Ketika orang tua sakit, misalnya gitu, kayak saya misalnya punya mama sakit di rumah, siapa yang merawatnya? Kalau kita bekerja, artinya kita tidak punya waktu. Nah, kalau seorang yang sudah pensiun, dia sudah punya waktu. Dia bisa sama anaknya, bisa sama cucunya, bisa bersama keluarganya kemanapun dia pergi, sudah punya waktu. Dia sudah pensiun, sudah nggak bekerja lagi, tapi tidak punya uang dan tidak punya tenaga, ya nggak?
sama orang yang berbisnis aktif income. Jenengan misalnya sekarang, kemarin kan ngomong waktu terakhir ketemu kita kan, saya itu kalau sudah deadline nggak tidur mas. Nah itu nggak punya waktu. Iya, jenengan punya tenaga fisik jenengan masih bagus, ya kan? Terus uang ada lah, kalau dapat deadline mesti ya mungkin belasan juta dapat sekali proyek gitu ya, sekali dapat klien, tapi tidak punya waktu. Bahkan tidur pun keganggu loh ya. Kalau sudah deadline semua ada depan komputer, kalau belum selesai pokoknya ya dijabanin 3 hari 3 malam nggak tidur. Coba bayangkan gitu. Tidak turunnya 2 jam. Nah seperti itu kehidupan kita itu hanya tidak pernah punya tiga-tiganya itu dalam satu waktu. Kalau kita punya tenaga, punya duit, nggak punya waktu. Ketika kita punya waktu, wis tua nggak punya duit loh. Bayangkan, nah bisnis NASA itu bisa memberikan anak kalau sukses ya ketiga-tiganya dalam satu waktu. Jenengan jadi stokis, penghasilannya besar, punya uang, waktunya jenengan banyak kayak saya. Katakanlah bisa tiap hari di rumah. Ibaratnya ibu masuk rumah sakit kita bisa nungguin gitu ya. Coba kalau kayak kakakku yang kerjanya jadi wakil rektor di Undip misalnya, apa bisa dia nunggu mama sama ibuku gitu tiap waktu. Ibuku tuh japri di ngomong di grup keluarga, aku kangen lah sing balian nyong kan. Siapa maning gitu. Iki kangen maring anake kabeh kan lagi mriyang ge mlebu rumah sakit sampai diganti tulangnya itu kan. Kan dia kangen banget sama anaknya. Coba ngomong di grup itu yang pulang ya saya tok. Yang lainnya kan dia terikat oleh pekerjaannya gitu. Nggak bisa. Nah, itu 3 hal yang bisa kita nikmati dalam waktu bersamaan kalau kita sukses di bisnis NASA. Jadi kalau sudah 2 ini, masa iya sih saya nggak mau berjuang gitu kan? Ini tidak ada di bisnis lain. Mana ada? Jenengan bisa mendapatkan 3-tiganya dalam satu waktu. Kelebihan yang ketiga, bisa memahami pentingnya saat di waktu tua besok, umur 70, 80, 90 tahun ke atas, kita butuh penghasilan yang terus mengalir. Semakin besar untuk jaminan hari tua. Ini sebenarnya sudah saya bahas kemarin. Apa sih yang paling teman-teman inginkan ketika teman-teman masuk usia senja, usia lansia? Bukankah ketika katakanlah saya simpulkan langsung saja, pengen duit, kepengen duit waktu karo keluargane, kepengen ibadah, fokuskan itu. Nah, kalau seandainya teman-teman bisa sukses di bisnis NASA, ketika katakanlah emerald atau belum sampai crown diamond, terus tua, itu misalnya ya, terus hanya bisa tupo gitu. Emerald itu sekitar 6 juta passive income-nya. Kalau 30.000 poin. Nah ini 30.000 poin 3 kaki ini stokis 3, apakah mereka tidak berkembang? Kan mereka berkembang kan? Lah selama mereka masih berkembang, maka pendapatan penghasilan pasif Anda akan terus naik. Semakin tua semakin naik, semakin tua semakin naik, semakin tua semakin naik. Nah kan tidak ada pensiunan yang semakin tua semakin naik. Apa ada? Tetap baik. Kan yang paling sering kalau kerjanya di swasta misalnya itu dapatnya pesangon sekali saja. Kalau PNS dapatnya pensiunan, tapi pensiunan yang saya tahu itu bukan bertambah, tambah sedikit. Bukan naik, tapi ngurangin yang gitu. Kecil. Kayak ayah saya pensiun, dapat pensiunan gaji pokok 5 juta. Begitu ayah saya meninggal, ibu saya dapatnya cuma setengah, 2,5 juta. Bukannya nambah, berkurang dari. Lah kalau misal itu waktu itu masih punya tanggungan anak. Lah kalau anaknya sudah gede, ya dipotong lagi. Tunjangan untuk anaknya dicabut. Coba itu. Lah kalau misalnya ini belum ngomongin inflasi. Gajinya aja, inflasinya terus menerus. Yang tadinya 2,5 juta bisa buat beli beras berapa tahun waktu itu, sekarang hanya buat beli beras berapa. Berarti makin kecil. Nah di NASA harapannya ketika kita sudah bisa memandirikan stokis, itu dia akan terus bertumbuh seiring juga kita akan bertambah juga penghasilan. Terus masa ya tidak diperjuangkan yang kayak gitu-gitu? Mengikuti inflasi juga ya. Dan ya nggak peduli dengan inflasi, kita tetap naik penghasilannya. Nah terus yang keberapa? Keempat ya.
Yang keempat adalah terbukti tahan krisis dibanding bisnis yang lain. Nah, ini tadi juga sudah saya singgung sebenarnya. Teman-teman coba lihat bisnis kafe. Teman-teman coba bahkan pabrik banyak yang tutup ketika krisis ya. Krisis itu dulu tahun 98. Ada ngalami nggak? Yo, ngalami. Tahu waktu itu krisis ya? Jangan tahun 98 itu kan ada krisis ya, krisis moneter ya. Kayaknya umur kita seumuran lah ya. Anggap saja seumuran lah. Semua Ini paling kecil. Nah, ya tahun 98 ketika kita masih SMA gitu ya. Itu kan kita ngalami kayak apa carut-marutnya ekonomi waktu itu kan. Harga mahal luar biasa. Krismon gitu kan terkenal banget. Nah, pandemi kita alami lagi dan sebenarnya krisis itu akan terjadi secara periodik. Masih gitu ya. Entah 10 tahun lagi, entah 20 tahun lagi pasti akan krisis kembali ekonomi itu. Sebabnya macam-macam, bisa karena musibah kayak sekarang gitu ya, pandemi, bisa juga karena ada orang yang nakal gitu. Kayak dulu kan terindikasi George Soros kan waktu itu yang memainkan valuta asing di Indonesia. Nah, macam-macam itu pasti akan terjadi. Terbukti di banyak krisis yang survive adalah perusahaan multi level marketing. Tidak hanya di Indonesia, di banyak negara yang survive rata-rata dalam multi level marketing. NASA tidak tutup, Mas. Pandemi, NASA tidak tutup. Pabrik plywood tutup. Real kan? Iya. Itu real terjadi loh. Real terjadi. Belum yang warung, belum yang kafe, belum yang kaki lima, belum yang macam-macam banget. Nah, ya memang turun secara omset, tapi dia jalan, eksis, tidak mati, jalan terus gitu. Teman-teman pun juga kalau sudah stokis, walaupun penghasilannya turun pun, jenengan masih tetap besar ya dibandingkan dengan orang yang bekerja bahkan kena PHK atau orang yang berbisnis yang harus tutup dan dia harus berpindah bisnis atau berganti bisnis yang mulai dari nol lagi. Nah itu. Jadi teman-teman pahami ini dan coba jelaskan sejelas-jelasnya kepada mitra supaya mitra pokoknya sekarang kamu nggak aktif ya nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu bahwa ini bisnis punya kelebihan dibandingkan dengan bisnis yang lain atau sekalipun jenengan bekerja. Jadi kalau jenengan suatu saat tergugah dan punya momentum, silahkan, saya masih membuka diri dan pintu saya tidak pernah tertutup. Silahkan datang ke rumah saya, mari saya bantu untuk aktif lagi, kayak gitu intinya. Terus kelebihan yang kelima, potensi kerja sekali terimanya berkali-kali selama-lamanya. Maksudnya begini, ketika jenengan kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas, kerja jelas di bisnis NASA sampai akhirnya jenengan meraih kesuksesan, setelah itu jenengan mau santai-santai, leha-leha, tetap dapat hasilnya. Yaitu karena passive income, sama kayak jenengan kerja keras sampai punya kontrakan kayak Mbak Lucy, ya itu selama kontrakan masih berdiri ya tetap ada hasilnya gitu. Itu namanya kerja sekali dibayarnya berkali-kali. Kan Mbok, siapa yang nggak kepengen kayak gitu? Jadi ya inilah bisnis seperti itu. Terus yang ke berapa? Keenam ya, berarti 6. Dua yang terakhir, yang 6, duplikasi semakin tumbuh terus jika menjalankannya menggunakan sistem duplikasi yang benar. Jadi ya sebenarnya ini mirip kayak kelima dan yang ketiga tadi. Jadi ketika kita bisa menduplikasikan aktivitas kita home sharing, downline kita nanti home sharing. Entah dia downline home sharingnya dengan kita ataupun dengan downline kita nantinya atau dengan downline-nya. Apabila itu terjadi terus-menerus, maka jaringan jenengan itu akan terus berkembang otomatis. Bahkan ketika jenengan tidak hadir pun, kayak saya misalnya tidak hadir di home sharingnya mitra saya di Jambi misalnya, Mbak Mimi di sana home sharing sendiri pun akan tumbuh secara otomatis gitu. Tidak lagi kita harus ngoprak-ngopraki kayak gitu ya. Jadi ngoprak-ngopraki kerja itu di awal-awal saja. Kalau sudah otomatisasi berjalan, terduplikasi, ya udah gelundung gitu.
Ya Pak itu dulu mendampingi saya ke Sukaraja. Sekarang apa pernah mendampingi saya? Ya saya ke Sukaraja sendiri gitu. Sendiri. Pun sama nanti teman-teman juga begitu. Sekarang mungkin lagi susah-susahnya karena teman-teman itu ketemu mitra belum duplikasi. Tapi suatu saat kalau teman-teman ketemu mitra-mitranya sudah menduplikasi, ya udah diem aja di rumah, nanti ada yang home sharing gitu loh. Bayangkan Desi. Kan Ya. gitu gitu kan. Sama Sedikit seperti bayangkan itu. karena wis lagi wah game mitra dewek lagi apa? Lagi home sharing ya. Nah ya kan saya sekarang home sharing di sini kan tidak hanya omset saya kan tidak hanya di sini, di Tangerang mereka home sharing sendiri, di Purbalingga Mbak Kusti home sharing sendiri, di namanya di Wonosobo, terus di Jambi kayak gitu tuh. Mereka jalan sendiri, di Hong Kong juga ada. Kita awal-awal mungkin berat nyuruh mereka iklan, tapi lama-lama mereka punya kesadaran iklan sendiri. Ya itu omset kita gitu. Tiap hari mereka iklan, nggak usah disuruh gitu kan. Ya udah ada iklannya, itu kan kalau dia laku ya itu omset. Iya. Kayak gitu. Itu enaknya kayak gitu tuh. Nah itu yang keenam. Dan itu akan tumbuh seiring dengan naiknya penghasilan kita. Dan yang terakhir, penghasilan besar bisa diraih tanpa melihat latar belakang. Nah ini juga sangat istimewa banget. Kalau Anda kepengen punya penghasilan besar di luar bisnis, jadi apa sih? Saya tanya coba. Dokter kena sekarang harus kuliah ya. Ya titik Ya, dokter dulu misalnya. dokter. Oke dokter. Dokter itu kira-kira berapa sih penghasilannya? Dokter ya mungkin sekitar 15 kayaknya. 15 Kalau juta lah ya. sudah apa? Iya, sudah Praktek. Prof lah 15. Istilahnya. Gede-gede. Selain dokter apa? Ini guru banyak. Guru apa Iya, gede? apa? Oh yang benar guru gede. Sekarang banyak tunjangan, banyak gaji yang kesekian kali. Enggak bulanannya, kita ngomong bulanannya aja. Yang per bulannya itu berapa sih guru? Kayaknya sih nggak nyampe 10 juta enggak. Kepala sekolah aja kayaknya nggak nyampe 10 juta, apalagi cuma guru. Apa profesi yang kira-kira atau misalnya yang kira-kira punya penghasilan besar lah apa? Kalau manajer Di atas 10 lah. Gitu. yang kayak kepala bank lah apa ya namanya? Ya, kepala cabang bank, Bank. manajer bank. Itu sekitar kalau nggak salah 12 juta. 12 juta. Oke, apalagi? Anggota DPR. Anggota DPR DPRD itu 15 jutaan. iya. Walaupun take home pay-nya ya harus Gede, bayar iya. ke partai gitu ya. Potong itu. Lurah kecil. Loh, lurah kecil Karo banget. karonya gede. Lurah bukan hanya kecil, Mbak, tapi banget. Kecil banget. Asli. Mulai nyurah kepengen dari lurah. Menang-menangan dari bengkok ketonen deh. Apalagi gitu. Coba sebutkan nah, coba bayangkan teman-teman ya. Untuk meraih penghasilan yang besar itu syaratnya apa? Pendidikan tinggi. Pertama pendidikan harus tinggi. Waktunya Kalau nggak pendidikan tinggi ya teman-teman juga harus punya modal yang besar. Katakanlah jadi anggota DPR. Saya kan caleg yang gagal dulu. Saya habisnya 60 juta. Saya tanya yang jadi berapa habisnya? 0,5 miliar. Nah coba 1 M aja ada yang ada nggak- gitu yang ya. nggak jadi. Ya katakanlah kita ngambil yang paling kecil ya, 0,5 miliar. Coba bayangkan. Iya. 0,5 miliar hanya untuk mendapatkan gaji 15 juta gitu. Sumbut ora sih? Nah, nggak sumbut kan, makanya banyak yang orang balik korup. modal maneh. Makanya banyak yang korup, tapi kan korup itu kan duit nggak halal. Iya, hanya sesaat. Ini duit nggak halal dan itu terbatas waktunya cuma 5 tahun. Habis itu harus ngeluarin duit 0,5 miliar lagi. Iya, Emang kayak gitu hidupmu mau? Kan jangan gitu maksudnya ya. Terus apalagi? Jadi di NASA jenengan katakanlah gitu. Walaupun lulus SD tok saja itu punya kesempatan yang sama dengan orang lain untuk mendapatkan penghasilan 50 bahkan 100 juta ke atas. Atau minimal katakanlah 20 juta kalau jenengan bisa emerald misalnya. Emerald dengan stokis lah ya, stokis emerald. Kalau masih aktif ya stokis.